Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Bencana Ganda Perempuan. Ya, kesadaran bahwa secara geografis negeri tercinta kita ini memang ada di lingkaran api, negeri ini memang rawan bencana. Lalu menjadi penting mempertanyakan seperti apakah kedudukan perempuan di tengah keadaan bencana ini. Perempuan dan anak-anak tentulah mengalami beban derita ganda dalam keadaan bencana. Nyatanya, mayoritas penghuni tempat perlindungan sementara kan perempuan dan anak-anak ya. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Pak Bijak, korbannya ternyata banyak sekali. Ini kabar terbaru dari lokasi. Wih, luar biasa. Pak Sanggah langsung ke lokasi? Hah? Ke lokasi gimana? Ya nonton televisi. Wah, tahu ada bencana malah nonton TV. Ya maksudnya, saya tahu bencana itu dari TV Pak Bijak. Makanya saya buru-buru kemari untuk mengumpulkan bantuan dari teman-teman. Oh, bagus itu. Mulia sekali niat Pak Sanggah. Siapa yang paling membutuhkan bantuan, Pak? Anak-anak, ibu-ibu atau kaum perempuan? Atau laki-laki ya, Pak? Oh, harus dipertimbangkan siapa yang lebih membutuhkan ya? Lah iya toh. Misalnya, hampir sebagian besar korban yang tewas perempuan dan anak-anak. Karena perempuan tidak terpisahkan dengan korban anak-anak yang masih kecil atau dalam posisi masih mendekap anak-anaknya. Betul. Saya pernah baca dalam jurnal perempuan yang mewawancara sejumlah saksi atau korban tsunami. Kenapa banyak perempuan yang jadi korban dan malah bersama anak-anak? Nah, jawabannya karena perempuan tidak bisa lari cepat. Apalagi tanpa kepastian apa anak-anaknya sudah selamat atau belum. Pastilah itu, Pak. Mana ada ibu yang cari selamat sendiri. Betul. Karena perempuan tidak kuasa untuk berlari cepat-cepat karena dia harus menggendong anaknya atau menggandeng anaknya. Sementara kecepatan air bah tsunami lebih cepat dari larinya ibu toh. Ya. Kebayang saya, Pak. Tumben gak protes. Gak nyangka gitu loh biasanya. Pak Bijak ini loh. Pak Sanggah kan sudah sepenuh rasa membayangkan kesulitan ibu-ibu yang menolong dirinya sendiri dan juga anak-anaknya sekaligus. Iya. Malah. Sorry bu. Pak Bijak ini gak pagi gak sore ngajak berdebat aja. Sudah, itu derita perempuan lebih panjang lagi. Maksudnya Bu? Karena bantuan untuk pengungsi itu banyak yang tidak menjangkau kebutuhan perempuan dan anak-anak. Loh, kok kan bantuan yang dikirim itu untuk mereka semua, nggak cuma buat laki-laki aja. Pak Sanggah betul.
Tapi karena dalam proses pendataan kebutuhan perempuan gak dilibatkan, ya begitulah. Hampir sebagian besar orang yang terlibat dalam penentuan ini kan laki-laki, yang biasanya berpikir secara umum, bukan memikirkan yang lebih detail. Iya ya, iya juga Bu. Kebanyakan kebutuhan pengungsi dianggap sama semua. Padahal nyatanya beda banget antara kebutuhan laki-laki dan perempuan. Gitu loh Pak Sangga. Waduh, kok ya nggak kepikir ya saya ya? Loh. Nah, itu dia. Penanganan bencana selalu mengutamakan urusan yang dianggap utama dan prioritas. Dan biasanya sih perempuan belum jadi yang utama. Nah, akibatnya yaitu tadi, kebutuhan perempuan yang secara spesifik malah tidak tersedia. Wah, kalau begitu pola penanggulangan bencana yang seperti ini harus itu ini Bu. Nah, soalnya perempuan dalam situasi bencana seperti yang Bu Suaras bilang tadi, bebannya kan tambah berat Bu. Ngurus kebutuhan dirinya, ngurus kebutuhan anak-anaknya juga. Makanya, kalau tidak ditangani dengan pas, makin panjang penderitaan perempuan. Iya. Misalnya, soal kesehatan reproduksi dan juga psikis kaum perempuan di daerah bencana. Jarang itu mendapat perhatian penuh, Pak. Oh iya. Kesehatan reproduksi, Weh. psikis. Wah, pakai bahasa yang umum aja Bu. Maksudnya urusan menstruasi atau kehamilan. Dan juga secara kejiwaannya, perempuan punya kebutuhan yang jelas berbeda loh Pak. Seperti pembalut, baju dalam yang bersih, kebersihan lingkungan, juga ruang khusus bagi perempuan. Belum lagi kondisi yang dibutuhkan perempuan hamil dan ibu menyusui dan sebagainya. Mereka pun mengalami dampak kejiwaan yang berat. Tapi dengan pemikiran gender yang ada, mereka terpaksa untuk terus menanggung tekanan itu. Kasihan kan? Ya nggak Pak Sangga? Kedengarannya Bu Suaras serius banget ya, bahwa perempuan yang kena bencana sangat menderita berat ya. Dilihat dari sudut pandang yang ini, memang iya Pak. Kadang malah menjadi tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun sesama pengungsi lain yang juga sama-sama dalam kondisi lemah. Lah kalau soal mereka merasa perlu membantu pengungsi lain, itu kan karena perempuan memang biasanya lebih suka saling membantu kan? Justru karena itu, kita di luar sini yang mestinya memikirkan mereka. Persis Bu, biar bisa menyembuhkan diri sendiri dari akibat bencananya. Apalagi biasanya tenaga relawan itu kan kebanyakan laki-laki ya. Ini juga. Kurangnya relawan perempuan jadi kendala tersendiri. Soalnya biasanya perempuan juga merasa lebih enak bertukar pikiran dengan sesama perempuan kan? Wah, kalau begitu, di samping mengumpulkan bantuan logistik, kita juga perlu woro-woro agar remaja perempuan kita menjadi relawan bencana. Sip. Boleh itu, bagus. Betul. Nanti saya bantu ngomong ke Karang Taruna. Setuju. Iya, nanti mereka kita ikutkan pelatihan, semacam pelatihan cepat tanggap gitu loh. Jadi kalau di daerah yang nggak terlalu jauh dari desa kita ada bencana, Nggak perlu susah-susah nyari relawan gitu kan? Betul, Pak. Setuju saya. Oke. Nah, sekarang kembali ke soal perempuan di tempat bencana nih bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada anak-anak yang terpaksa tidur di tenda atau di tempat terbuka dan mulai terkena infeksi pernafasan dan demam, siapa yang akan menanggungnya? Ibunya kan? Ya otomatis, Bu. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi Pak Sangga, kalau mau menghimpun bantuan, nanti jangan lupa apa yang dibeli dibahas bersama kaum perempuan, jadi nggak salah beli Pak. Misalnya pembalut, BH dan celana dalam. Jangan cuma sarung dan selimut aja yang dibeli. Siap. Ini juga saya sudah siapkan kotak sumbangannya. Ayo semuanya nyumbang. Sukarela. Ayo. Ayo, sumbangan lewat sini Pak. Ayo. Pak Bijak, mau nyumbang nggak? Seikhlasnya sini. Iya. Kalau seikhlasnya ya jangan pakai melotot begitu toh Pak. Bapak Renjak, nyumbang nggak? Pasti. Bu Suaraswati. Oh ya iya dong. Tapi apa tidak sebaiknya kita buka rekening saja atas nama kedai suara misalnya. Kan lebih banyak sumbangan yang bisa dikumpulkan. Juga lebih bebas cara menyumbangnya. Lah ini ya bebas loh Bu. Seikhlasnya aja. Nggak dipaksa kok.
Loh, memang sukarela? Tapi kalau sambil dipelototin begitu ya akhirnya terpaksa juga. Lah saya ini nggak melotot Pak Bijak. Ini memang bentuk mata saya kayak begini. Ya sudah, yang edisi kotak amal ini baik saja dilanjutkan. Yang lewat rekening ya jalan saja. Yang kotak amal juga jalan. Sudah, dikelilingkan saja ke teman-teman Pak Sangga. Nggak mau. Nanti dikira saya melotot lagi. Ya, kalau takut dianggap melotot, ya sambil menunduk saja Pak. Ya udah deh. Saya ngedarin kotak sambil nunduk. Ayo nyumbang. Ayo nyumbang. Satu nih. Loh, kok ada yang nyumbang recehan? Loh, katanya sukarela. Gimana sih? Sorry. Hampir melotot lagi ya saya. Bu Suaras, sudah belum? Udah. Ya, saya akan serahkan sumbangan ini langsung ke lokasi. Sebentar. Kok sebentar sih, gimana Pak Bijak? Ini harus segera disalurkan. Begini loh, dari tadi saya amati, semuanya sudah pada nyumbang, tapi kok Pak Sangga sendiri belum nyumbang itu loh. Begini. Tenang dulu, begini. Nyumbang dan tidak nyumbang itu kan urusan saya pribadi. Hanya saya dan Tuhan, Gusti Allah yang tahu. Sudah toh tidak usah membawa-bawa nama Tuhan. Intinya sudah nyumbang belum? Aduh, Pak Bijak ini. Itu kan apa tuh namanya tuh? Sudah belum? Itu kan tugas saya cuma ngumpulin. Oke, tidak apa-apa. Nyumbang itu bisa bermacam-macam kan bentuknya. Bisa uang, bisa pikiran, bisa tenaga. Nah, kan Bu Suaras ngerti tuh. Tenaga saya ini berapa coba kalau dihargai dengan uang? Berapa Ya, coba? Siapa yang mau menghargai dengan uang? Udah ya. Saya berangkat sekarang. Sebentar Pak Sangga, sebentar. Aduh, apalagi? Saya tadi kan nyumbang uang ke Pak Sangga. Lah iya, terus? Kan katanya nyumbang tidak harus uang, tapi juga boleh tenaga. Iya, terus? Lah ya uangnya saya ambil lagi, saya ganti tenaga saya saja. Aduh, ini gimana sih? Udah saya berangkat. Ini harus segera disalurkan nih ya. Sebentar, Pak Sangga, sebentar. Aduh, apalagi Bu? Sebaiknya untuk pertanggungjawaban ke publik, jumlah sumbangan itu diumumkan dulu secara terbuka. Loh. Berarti Ibu nggak percaya sama saya ya? Bukan begitu, Pak Sangga. Ini mandat publik, harus dipertanggungjawabkan ke publik. Inilah resikonya kalau mengumpulkan dana publik. Iya, saya tahu, tapi ini kan memburu waktu, Bu. Korban udah menunggu nih. Nah, boleh Pak Sangga langsung menyerahkan sumbangan ke lokasi. Langsung, tanpa lapor dulu ke publik, boleh-boleh saja. Nah, kan emang begitu mestinya. Tapi ada syaratnya. Apa? Ya nyumbangnya dengan uang pribadi dong. Sudah ya Pak, tinggal menghitung saja kok susah. Sini aku hitungin nih. Sini. 1, 2, 3, Terus yang itu. 4. Oh selesai kan? Sekian gini loh. Weh, cepet sekali Mbak Perenjak. Ya cepet toh Pak, namanya juga duit sumbangan. Yang lama itu ya kalau ngitung duit koruptor. Berapapun jumlah sumbangannya, bagaimana kalau kita jadikan barang? Jadi yang kita kirim nanti itu adalah barangnya. Wah, nggak setuju saya. Loh, di awal kan kita sudah bahas Pak. Para korban bencana ternyata pasti membutuhkan ubur rampe perempuan. Ini yang tidak dipikirkan para pengirim sumbangan. Ubur rampe? Apaan sih ubur rampe? Ya kebutuhan perempuan Pak. Seperti misalkan nih, pembalut, pampers buat bayi-bayi, pakaian dalam perempuan seperti BH, celana dalam. Dan bagi yang hamil kan butuh susu untuk ibu hamil Pak. Oh iya. Perlu itu. Tadi juga di awal sudah kita obrolin sama Bu Suaras kan. Adanya kebijakan yang berperspektif gender dalam memberikan bantuan bencana alam sekalipun. Wih, keren Mbak Perenjak. Keren ini Bu Suaras ini. Jadi kalau bisa ya sumbangannya lebih banyak dibelikan kebutuhan perempuan dan ibu-ibu hamil. Karena untuk kebutuhan lain kan sudah dipikirkan oleh penyumbang lain. Ya sudah ya, saya berangkat segera nih. Saya mau ke lokasi. Pak Sangga, kalau sudah punya mau. Iya, selalu terburu-buru ya Bu, Pak Sangga. Nah kan,
Lagian untuk apa buru-buru? Kalau motornya mogok melulu begitu. Sudah. Sekarang, sementara Pak Sanggah ke lokasi, kita berbagi tugas saja yuk Pak. Pak Bijak ke posko 1 ya. Siap, Bu, siap. Saya dan Mbak Perenjak akan ke posko 2. Nanti terakhir, semua kumpul di pos 3 untuk laporan akhir ya. Siap. Kini zaman sudah berubah. Dulu perempuan terkekang, tidak boleh ikut bekerja, ikuti segala aturan. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Aduh, ini kemana ya? Mau nyerahin duit sumbangan ini? Wih, mie instan menumpuk. Pakaian pantas pakai juga menumpuk. Tapi yang dibutuhkan malah nggak ada. Gimana ini? Mbak Perenjak. Iya Bu. Mbak Perenjak, tolong dicatat semua kebutuhan para korban ini ya. Dan jangan lupa juga catat semua jenis bantuan yang tersedia di sini. Sudah Bu. Apa saja Mbak Perenjak yang dicatat? Ini ada sumbangan yang datang nyaris seragam Bu. Paling banyak itu mie instan. Kemudian yang terbanyak kedua apa? Pakaian. Terus apa sih sekarang yang paling banyak dibutuhkan di sini? Nah ini coba kita lihat Ibu. Ibu bisa melihat sendiri kan keadaan lokasi ini? Iya, saya lihat. Jadi persis seperti yang tadi kita cemaskan ya. Kebutuhan perempuan memang terlupakan. Ayo coba kita hitung Mbak Perenjak. Banyak sekali Bu. Aduh saya sampai bingung hitungnya. Tapi kita nggak boleh bingung Mbak. Cari yang paling darurat di antara korban-korban ini. Itu sudah pasti Bu. Anak-anak. Darurat kedua siapa kira-kira Mbak? Orang jompo dan juga orang tua Bu. Darurat ketiganya? Ya perempuan toh Bu. Saya teruskan lagi ya pertanyaan saya Mbak Perenjak. Sekarang siapa pihak paling berbakat mengurus 3 korban darurat itu? Ya perempuan juga Bu. Persis. Sekarang dengan pertanyaan yang benar, prioritas kita menjadi benar kan Mbak Perenjak? Iya Ibu. Loh. Kok malah nangis sih Mbak Perenjak? Saya ini nyesek Bu. Enggak, saya enggak sedih, cuma nyesek. Ibu ini kok pinter banget. Ini bukan acara untuk nangis, bukan acara untuk muji-muji loh. Ini acara tanggap darurat loh Mbak. Segera panggil semua menuju pos 3. Iya, siap Ibu, siap. Pak Bijak, Ya Bu, apa hasil dari pengamatan lapangan? sumbangan yang datang tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan Bu. Baik, apa yang Pak Bijak sarankan? Setelah bantuan darurat seperti pangan dan tenda, air bersih adalah soal yang harus disegerakan Bu. Bagus. Pak Sanggah? Lah ini duit yang saya bawa malah harus saya bawa pulang lagi. Kebetulan Pak, kita belanjakan yang diperlukan saja ya. Keperluan yang berperspektif gender ya. Kebutuhan ibu-ibu dan bayi, pembalut perempuan, pampers bayi, celana dalam, Makanya Pak Sanggah, nyumbang ya nyumbang, tapi jangan terburu-buru. Lambat sedikit tapi tepat dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan, ketimbang keburu tapi keliru. Oke sip, ini jangan cuma selimut, Iya. terus mie instan, kopi gula, tapi juga perhatikan ya Bu, obat gosok penghangat dada dan perut Betul. buat orang yang jompo. Mbak Perenjak sudah mencatat daftar prioritas. Coba Mbak, tolong dibacakan. Ini Bu, anak-anak, orang tua dan perempuan adalah pihak yang paling beresiko menderita Bu. Dan untuk semua penderitaan ini, perempuan adalah pihak yang paling terampil mengurusnya. Benar nggak? Jadi Bu,
setelah kebutuhan darurat disegerakan, segerakan kebutuhan perempuan agar mereka bisa membantu sesama korban. Tapi bagaimana perempuan akan bekerja toh Bu? Kalau saat mereka butuh pembalut dan popok bayi, yang tersedia malah cuma mie instan. Ya. Pembalut, celana dalam, BH, dan popok bayi ya Bu. Pikiran ibu-ibu kedai suara ini memang keren. Ya, siapa dulu dong timnya? Berarti jelas sekarang kan? Prioritas bantuan itu tidak sesederhana yang kita duga, sampai kebutuhan perempuan ngelip entah di mana. Akan saya ingat Bu, popok bayi dan pembalut, BH, celana dalam, dan seterusnya. Banyak loh kebutuhan perempuan. Kok cuma itu sih yang diingat Pak Sanggah? Kita semua sudah siap ya? Lahir batin untuk turun. Ayo, kita yang di luar daerah bencana saling bantu, saling ulurkan tangan, saling bahu-membahu. Siap Bu! Kita tularkan semua ini lewat kegiatan Kedai Suara yang mudah-mudahan terus ditayangkan di radio-radio daerah agar semua juga ikut tanggap, sigap berpikir mengenai kontribusi kita pada bangsa, negara, dan tanah air kita yang memang sangat rawan bencana ini. Siap Bu, siap. Wah, Ibu Suara semangat banget. Aku jadi ketularan semangat ini Bu. Catat semua fakta ini ya, buat direkomendasikan untuk anggota dewan kita agar setiap menyiapkan bantuan untuk bencana dipikirkan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Luar biasa memang komunitas Kedai Suara ini ya. Mereka berpikir tentang bagaimana perempuan yang menjadi orang tua tunggal, yang lagi tak punya suami, mendapatkan hak bantuan untuk biaya perbaikan bangunan rumahnya yang hancur karena bencana. Perhatian pada beban yang ditanggung perempuan setelah bencana ternyata tidak sederhana seperti itu ya. Karena tugas domestik memang jadi tanggung jawab perempuan. Urusan makanan dan juga pakaian jadi lebih berat karena papannya berantakan. Nah saudara, sampai bertemu di episode berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Priges, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama. Teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan